Memang usulan revisi ini sangat menimbulkan polemik dan langsung mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai pihak. Tidak hanya dari elemen masyarakat, bahkan para petinggi-petinggi negara ini pun juga ada beberapa yang heran. Seperti Pak Ahok juga heran. Lalu ada Wakil Ketua MPR kita, lalu ada mantan Ketua MK Jimli Asidiki yang juga berkomentar, orang nggak ada apa-apa kok tiba-tiba direvisi. Kalau misalnya untuk tujuannya memperbaiki, tidak apa-apa. Tapi kalau melemahkan sayang sekali, kata beliau begitu. Ini menarik sekali ya. Ini sebenarnya bukan pengalihan isu kan? Bukan pengalihan isu kan? Pengalihan isu. Ini bisa juga DPR ya, perwakilan rakyat, tapi kok justru bertentangan dengan rakyat. Nah, itu kan rakyat yang bisa menentukan. Makanya dibuat petisi. Ada salah seorang anak muda penggagas pengusulan petisi ini yang bernama Suryo Bagus. Nah, Suryo ini masih muda sekali umurnya, tapi dia adalah penggagas dari change.org. Itu dia menggalang petisi sampai hari kemarin atau 2 hari yang lalu itu sudah sampai 15.000 orang. Jadi ingat waktu kasusnya cicak dan buaya itu juga karena petisi kan akhirnya menang. Betul. Kasusnya bisa kembali lagi. Jangan-jangan yang korupsi ada di... Nah, lanjutkan sendiri ya. Diisi sendiri itu. Diisi titik. Oke, dan selanjutnya adalah usulan DPR tentang revisi Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional bagi koruptor diyakini akan menghancurkan pemberantasan korupsi. Dan selain itu usulan ini juga dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Pemberantasan korupsi di negeri ini berada di ujung tanduk. Tak hanya ajukan revisi rancangan Undang-Undang KPK, Dewan Perwakilan Rakyat juga berencana merevisi rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional atau Tax Amnesty. Dalam RUU Pengampunan Nasional disebutkan koruptor dapat diampuni asalkan mengembalikan uang sebesar 3% kepada negara. Usulan soal pengampunan nasional ini diyakini dapat menghancurkan upaya pemberantasan korupsi secara sistemik. Seharusnya orang yang melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya mengembalikan 3% aset, justru dia harus disita seluruh aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan dari tindak pidana korupsi. Jadi tidak hanya aset yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan, tetapi ada aset-aset yang lain yang juga patut diduga tidak sesuai dengan profiling dia. Selain itu, soal pengampunan nasional juga dinilai tak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Ada pemberantasan terhadap korupsi, tapi kenapa tiba-tiba keluar ada RUU pengampunan? Apalagi kemudian kita udah banyak tahu ya, ada joke di luaran bahwa kalau di Cina, kalau di Arab itu mencuri hukumannya potong tangan, kalau di Cina korupsi itu hukumannya potong leher, kalau di Indonesia hukumannya itu potong masa tahanan. Itu kan joke yang menurut saya sangat miris. Usulan revisi RUU Pengampunan Nasional rencananya akan dimasukkan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2015. RUU Pengampunan Nasional ini diajukan oleh 33 orang anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan, Golkar, P3, dan PKB 6 Oktober lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.